Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Peda Angela Alea Menika dan teman saya Vigo Yoga Prestia, Heri Setiawan, dan Ilham Abdul Ghafur. Kami dari kelompok 10 ingin membahas tentang metabolisme kuprum atau zat tembaga. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu kuprum. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu kuprum. Kuprum atau tembaga termasuk salah satu logam transisi dengan rumus atom 63,544. Memiliki dua isotop yang stabil yaitu 63 Cu dan 65 Cu. Tembaga juga memiliki bilangan valensi 1+ atau 2+, dan sangat reaktif pada reaksi oksidasi dan reduksi. Tembaga terlibat pada banyak reaksi kimia dalam tubuh, sehingga merupakan komponen gizi mikro yang penting. Sekalipun demikian, tembaga dapat menjadi racun bila dalam bentuk tembaga bebas, karena tembaga bebas dapat berpartisipasi pada reaksi penton untuk menghasilkan radikal bebas. Sehingga konsentrasi tembaga bebas dalam bentuk tubuh harus dikontrol secara hati-hati. Fungsi utama tembaga di dalam tubuh adalah sebagai bagian dari enzim, juga memegang peranan dalam mencegah anemia, serta berperan dalam pengikatan silang kolagen yang diperlukan untuk menjaga kekuatannya. Tembaga terlibat dalam regulasi ekspresi gen protein-protein yang berikatan dengan logam. Gen-gen tersebut memiliki elemen untuk merespon terhadap logam yang khusus bagi setiap logam. Untuk tembaga disebut CUPI atau CUPI. Absorpsi tembaga terjadi usus halus. Setelah proses pencernaan makanan dalam lambung dan duodenum, beberapa absorpsi tembaga kemungkinan juga terjadi di lambung meskipun datanya masih kontradiksi. Tembaga akan diabsorpsi pada presentasi yang lebih tinggi pada asup yang lebih rendah, dan sebaliknya dengan metallothionein di sel-sel intestinal terlibat dalam regulasi tersebut. Mekanisme transport aktif terjadi saat diet tembaga pada tingkat yang rendah, sedangkan saat asupan diet yang tinggi, difusi secara pasif lebih berperan. Penyimpanan sementara tembaga adalah dalam bentuk kompleks albumin dan tembaga. Simpanan dalam hati berupa metallothionein atau seruplasmin. Tembaga diangkut ke seluruh tubuh oleh seruplasmin dan transkuperin. Tembaga juga dikeluarkan dari hati sebagai bagian dari empedu. Di dalam saluran cerna, tembaga dapat diabsorpsi kembali atau dikeluarkan dari tubuh bergantung kebutuhan tubuh. Tembaga diekskresikan terutama melalui saluran gastrointestinal dengan kurang dari 3% dari asupan terlihat melalui urin. Sedikit tembaga dikeluarkan melalui urin, keringat, dan darah haid. Ada dua fase distribusi setelah tembaga masuk dalam tubuh, yaitu masuk ke dalam hati dan masuk ke dalam jaringan tubuh yang lainnya. Pada fase pertama dimediasi terutama oleh transkuperin, sedangkan pada fase kedua tembaga diangkut oleh seruplasmin. Interaksi zat tembaga. Absorpsi tembaga dipengaruhi oleh diet besi yang tinggi. Penelitian oleh Hasek dan kawan-kawan pada bayi yang diberi formula makanan dengan konsentrasi besi rendah 2,5 mili per liter menurunkan absorpsi tembaga yang lebih tinggi dibandingkan bayi dengan formula yang sama tetapi konsentrasi besinya lebih tinggi 10,2 mg per liter. Defisiensi tembaga. Kekurangan tembaga jarang terjadi pada orang sehat. Paling sering terjadi pada bayi-bayi prematur atau bayi-bayi yang sedang dalam masa penyembuhan dari malnutrisi yang berat. Orang-orang yang menerima makanan secara intravena atau parental dalam waktu lama juga akan memiliki
resiko menderita kekurangan tembaga. Kekurangan tembaga mengakibatkan kelelahan dan kadar tembaga yang rendah dalam darah. Kelebihan tembaga secara kronis menyebabkan penumpukan tembaga di dalam hati yang dapat menyebabkan nekrosis hati atau serosis hati. Kelebihan tembaga dapat terjadi karena memakan suplemen tembaga atau menggunakan alat pemasak terbuat dari tembaga, terutama bila digunakan untuk memasak cairan yang bersifat asam. Konsumsi sebanyak 10-15 mg tembaga sehari dapat menimbulkan muntah-muntah dan diare. Berbagai tahap perdarahan intravaskular dapat terjadi, begitupun nekrosis sel-sel hati dan gagal ginjal. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.